Shalom, jumpa lagi dalam part yang ketiga mengenai angka 66, vaksin COVID-19, microchip implant, dan kemudian antikristus. Dan ini part yang ketiga yang terakhir mengenai microchip implant. Namun kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat menjawab setiap isu-isu yang terjadi dalam kehidupan kami, hal-hal yang datang pada kami, tantangan-tantangan. Kami menjawab itu sesuai dengan firman. Mampukan kami di dalam nama Yesus. Amin. Isu mengenai antikristus, angka 66, vaksin yang ada antikristusnya, agen antikristusnya, dan juga microchip implant itu akhir-akhir ini berkembang luar biasa. Dan salah satunya memang microchip implant, yang menurut informasi dan berita, isu-isu bahwa Bill Gates menawarkan microchip implant dipasangkan saat orang divaksin sekaligus dipasangkan microchip implant. Namun sudah dikonfirmasi bahwa itu tidaklah benar. Nah, microchip implant tiba-tiba menjadi isu yang luar biasa dihubungkan dengan antikristus. Mengapa? Karena microchip implant itu dimasukkan atau ditanamkan di dalam tubuh manusia. Dan beberapa orang, beberapa aliran kemudian menghubungkan itu dengan Wahyu 13 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Apa itu? Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau berhamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Dalam teks ini menceritakan bahwa nanti ada binatang yang keluar dari dalam bumi, tanduknya menyerupai anak domba, jadi meniru anak domba itu Kristus, dan ini menggelambangkan iblis atau setan. Dan kemudian dia berikan kuasanya kepada patung. Patung itu jadi hidup. Ya, ini menggambarkan tentang antikristus. Dan patung yang tadi hidup itu, dia memberikan tanda kepada orang, tanda di tangan dan di dahi, dan orang-orang yang memakai tanda itu yang bisa bertransaksi. Sebenarnya di abad ke-20 ini, isu ini berkembang banyak sekali dalam beberapa rupa. Namun ternyata isu itu tidak terjadi. Ada yang mengenakan tanda itu adalah tato, ada yang mengatakan bahwa itu barcode, ada yang mengatakan bahwa tanda itu ada di chip, dan ada juga yang sekarang berkembang adalah di microchip implant. Ya, pertanyaannya, apakah memang Wahyu 13 ayat yang ke-15 sampai 18 ini berhubungan dengan microchip implant yang akan dipasang dalam tubuh manusia? Chip sendiri itu merupakan sirkuit atau komponen-komponen elektronik. Waktu SMA, saya ingat kami merakit beberapa komponen-komponen listrik. Nah, itu sebenarnya chip. Dan chip itu ada di televisi, di barang-barang elektronik, semuanya memakai chip. Makin lama chip itu semakin kecil dan semakin kompleks. Dan chip itu sebenarnya selalu kita bawa, setiap hari kita bawa. Ada di HP kita, itu chip di dalam handphone kita. Di ATM juga, ATM kita itu ada chip, kartu kredit. Microchip sendiri itu merupakan tempat transistor di mana di dalamnya ditanamkan prosesor. Dan menurut info bahwa 1 inci saja di sana bisa
ditaruh 10 juta transistor. Wow, luar biasa. Ya, sebesar biji padi atau beras. Nah, itu yang akan dipasangkan di dalam tubuh manusia. Microchip implant sebenarnya sudah diuji coba mulai sekitar tahun 1998 itu di London oleh Kevin Warwich. Dia menanamkan dalam tubuhnya dan memindai dia ketika dia sedang mengajar. Kemudian tahun 2015 di Swedia sekitar 3.000 orang dipasangkan microchip implant. Pasangnya itu di sekitar ibu jari dan telunjuk, sekitar sini, ditanamkan di sana, disuntikan di dalamnya. Kemudian tahun 2017 itu di Amerika perusahaan Three Square Market dia menawarkan kepegawaian dan beberapa pegawai itu memasangkan microchip implant di dalam tangannya. Di Indonesia 2019 itu ada seorang pemuda namanya Yudi Chang, itu sudah menggunakan microchip implant. Sebenarnya microchip implant ini biasa dipakai dalam dunia penelitian untuk hewan-hewan langka atau hewan-hewan tertentu. Jadi dengan memasangkan microchip implant ini, para ilmuwan bisa meneliti bagaimana keadaan mereka, di mana dia, perkembangannya, ya, dan banyak hal yang bisa diteliti. Dan 2017 di Indonesia, di Jakarta khususnya, Ahok waktu itu sebagai gubernur mewajibkan anjing-anjing yang bersertifikat itu ditanamkan microchip implant supaya dapat dilihat perkembangan apa ada penyakit atau virus. Pertanyaannya itu, apakah microchip itu berhubungan dengan antikristus? Dan ternyata setelah dilihat tidak ada hubungannya dengan antikristus. Nah, jadi microchip implant itu tidak ada hubungan dengan Wahyu 13 ayat yang ke-15 sampai 18. Ingat bahwa kitab Wahyu ini diberikan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang latar belakangnya adalah orang Yahudi. Dan ketika mereka membaca ayat-ayat tersebut, mereka langsung mengerti dan memahami apa maksud daripada kata tanda di tangan atau dan lambang di dahi. Nah, itu dihubungkan dengan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8. Ya, Ulangan pasal 6 ini berisi tentang Shema Israel, agar orang Israel itu mengajarkan kepada anak-anaknya perintah-perintah Tuhan. Dan ayat yang ke-8 berbunyi begini: haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda di tangan dan lambang di dahi. Ini sebenarnya tidak harafiah, walaupun ada sekelompok kecil orang Yahudi Ortodoks yang melakukan ayat ini secara harafiah. Mereka menuliskan firman-firman Tuhan itu 10 perintah Allah. Mereka menuliskan di benda berbentuk bujur sangkat, diikat di tangan dan juga diikatkan di dahi. Namun sebagian besar orang Yahudi tidak melakukan itu secara harafiah. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, tangan berhubungan dengan apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah perintah-perintah itu hendaklah dikerjakan, hendaklah dilakukan. Kemudian menjadi lambang di dahi itu berhubungan dengan pemikiran, perenungan dan pemahaman. Jadi hendaklah firman Tuhan itu dipikirkan, direnungkan baik-baik, dipahami baik-baik. Dan sebenarnya ayat ini mau menunjukkan bahwa hendaklah seluruh kehidupan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka harus mengikuti firman Tuhan, baik itu pikiran,
maupun perbuatan mereka. Nah, dengan demikian Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15 ayat sampai ayat yang ke-18, terutama ayat yang ke-16 berhubungan dengan tanda di tangan dan di dahi, itu mau mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah kepada antikristus, mereka itu yang diberikan tanda-tanda di sini dihubungkan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka akan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh antikristus, dan mereka akan mengikuti ajaran, pemikiran mereka, pemahaman mereka akan diarahkan, akan dipengaruhi oleh antikristus. Jadi tidak secara harfiah. Orang-orang yang menyembah kepada antikristus, kehidupan mereka dipengaruhi, diarahkan, ditujukan kepada antikristus. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan microchip implant. Hal-hal di dalam kitab Wahyu memang tidak bisa kita langsung menafsirkan secara harfiah. Karena itu perlu sekali kita untuk secara mendalam memahami ini. Dan ingat bahwa sebagai umat Tuhan, kita sebenarnya sudah diberikan tanda, sudah diberikan cap, sudah diberikan materai. Apa materai itu? Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14 mengatakan begini: di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita yang adalah umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak secara harfiah, kita telah dimeterai, kita telah terikat dan telah menjadi umat Tuhan. Karena itu hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, entah apapun itu tanda atau microchip implant, apapun itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, tidak mempengaruhi dan menggagalkan kita sebagai umat Tuhan. Karena itu mari kita tetap kuat di dalam Kristus. Sekali lagi, kiranya firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, pikiran kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Itulah kita, tanda sebagai umat Tuhan, tetap mengikuti Yesus. Mari kita tetap teguh di dalam Kristus, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Mari kita tetap mengarahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita hanya tunduk pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Soli Deo Gloria. I give